Pentingnya sebuah ikhlas. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Apakah ikhlas sesuatu yang mudah diucapkan, gampang ditulis, sederhana dibicarakan, tapi amat sukar untuk dikerjakan? Apakah benar demikian? Menurut artinya apa? Seperti kisah Ali bin Husain rahimahullah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pentingnya sebuah ikhlas. Ikhlas adalah perkara penting bagi setiap muslim. Kenapa? Karena dengan ikhlas saja ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala dan sebaliknya. Jika tidak maka akan mendatangkan dosa. Allah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu muhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain dia, maka sembahlah dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Ghafir ayat 65. Seperti yang kita ketahui bahwa ikhlas adalah beribadah dengan niat hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita beribadah dengan mengharap selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya karena mengharap pujian manusia, otomatis ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah, bahkan mendapatkan dosa riya. Nah, hanya dengan salah niat saja perbuatan ibadah yang seharusnya mendatangkan pahala malah mendatangkan dosa. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak pernah berkata, betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat. Dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya, amalan yang ringan seperti menyingkirkan kayu ataupun paku di jalan dengan didasari niat ikhlas mengharap pahala dari Allah, maka amalan ringan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisinya. Dan amalan yang besar seperti ibadah haji, dengan niat agar dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, maka amalan besar tersebut rusak dan tidak mendapatkan pahala di sisinya. Apakah ikhlas sesuatu yang mudah? Mungkin kita sering berkata, saya ikhlas kok menolong kamu, atau dengan kalimat misalnya, saya ikhlas memberi uang ini untuk kamu. Ikhlas itu mudah diucapkan, gampang ditulis, sederhana dibicarakan, tapi amat sukar untuk dikerjakan. Padahal ikhlas adalah satu di antara dua kunci diterimanya amal selain meneladani Rasulullah SAW. Dari kalimat tersebut terlihat ikhlas seperti hal yang mudah. Apakah benar demikian? Menurut Imam Hambali yang merupakan imam mazhab dan hafal ribuan hadis, ketika ditanya, apakah semua yang engkau lakukan selama ini ikhlas karena Allah? Lalu beliau pun menjawab, perkara ikhlas adalah perkara berat dan sulit. Adapun saya berusaha sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan ikhlas. Lihat bagaimana seorang alim ulama seperti beliau saja masih mengatakan ikhlas adalah perkara
yang sulit dan berat, dan tidak menyatakan bahwa dirinya ikhlas. Sungguh ini berbanding terbalik dengan kita yang mudah menyatakan ikhlas. Artinya apa? Sebuah perkataan Imam Hambali tersebut menunjukkan bahwa ikhlas adalah perkara yang sulit yang harus mendapatkan prioritas dari kita dalam setiap amalan. Perkara sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Lalu bagaimana sih cara untuk mendatangkan sebuah keikhlasan di dalam hati kita? Yaitu satu, dengan berdoa kepada Allah. Berdoa adalah senjata seorang muslim, maka gunakan senjata ini dengan maksimal. Karena pada hakikatnya kita bisa ikhlas atau tidak adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Doa agar kita diberikan keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya, wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Yang kedua yaitu jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Maksudnya, inilah salah satu penyakit manusia, dan keinginan ingin dipuji adalah suatu hal yang melekat pada setiap insan. Tapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi agar perasaan ini tidak menghantarkan kita ke dalam dosa. Seperti dalam hal ibadah, sangat terlarang kita meniatkan ibadah karena ingin mendapatkan sebuah pujian. Maka sekuat tenaga hilangkan perasaan tersebut ketika beribadah. 3. Sembunyikan amal. Inilah adalah salah satu cara jitu agar bisa ikhlas. Karena dengan sembunyikan amalan, maka tertutup celah kita untuk mengharapkan pujian orang. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama dan orang salih terdahulu. Sekuat tenaga kita sembunyikan amalan sunnah kita. Ingat, hanya amalan sunnah saja. Berbeda jika amalan itu adalah amalan wajib yang disyariatkan untuk dilakukan di tempat umum seperti salat 5 waktu, salat Jumat, dan sebagainya. Seperti kisah Ali bin Husain rahimahullah yang merupakan cucu dari sahabat Ali radhiyallahu an dalam menyembunyikan amalan sedekah yang ia lakukan. Setiap malam beliau menaruh sekarung gandum di depan rumah orang tidak mampu dengan niat sedekah ikhlas karena Allah. Kejadian ini tidak diketahui oleh semua penduduk setempat dan berlangsung untuk beberapa waktu lama sampai akhirnya beliau wafat. Setelah beliau wafat, maka tidak ada lagi kiriman gandum di depan rumah orang miskin. Dan ketika beliau wafat dan dimandikan, ditemukan ada tanda hitam bekas tumpuan benda berat di pundaknya. Maka tahulah penduduk setempat bahwa yang selama ini menaruh gandum di depan rumahnya adalah Ali bin Husain rahimahumullah. Nah, betapa usaha para ulama dan orang salih terdahulu dalam menyembunyikan amalan. Niat mereka adalah agar amalan yang dilakukan tersebut bisa ikhlas lillahi ta'ala. Sembunyikanlah amalan seperti kita menyembunyikan aib kita. Sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Ada pula hal-hal yang baik tak lain datang karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.